Baik, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu yang kami hormati, Prof. Aswanto. Selamat bergabung di Zoom meeting bersama kami dari Bawaslu Kabupaten Mimika beserta peserta. Ucapan semoga Bapak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin, Terima amin. kasih telah bergabung bersama kami. Yang kedua, narasumber kedua ya ada Ibu Titi Angrini. Eh, Mudah-mudahan tidak bosan ya dengan kami di Mimika. Kemudian yang ketiga yang kami sedang berusaha menghubungi juga Prof. Muhammad, mudah-mudahan sebentar lagi masuk. Baik Bapak Ibu, perlu saya perkenalkan dulu. Yang pertama, Profesor Aswanto merupakan eh, Hakim Mahkamah Konstitusi 2014, periode 2014-2022, jabatan terakhir. Kemudian beliau juga sebagai pengajar di Universitas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Eh, Kemudian yang berikut, eh, narasumber yang kedua yaitu Ibu Titi Angger ini juga sudah mungkin sama-sama kita sudah pernah mengetahui bahwa beliau pernah kita hadirkan di sini juga. Kemudian yang ketiga adalah Profesor Muhammad yang mantan Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI 2017-2022. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung persilahkan kepada narasumber kita yang pertama, Profesor Aswanto untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Prof, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para kolega Mungkin soundnya bisa narasumber, teknisi bantu Ibu sound. Ibu Titi dan Bapak Profesor Muhammad. Tentu kami berterima kasih kepada teman-teman Bawaslu Mimika yang memberi kepercayaan kepada kami untuk hadir mendiskusikan hal yang menurut saya sangat penting dalam kaitannya dengan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah. Eh, Izinkan saya untuk membagi dulu. Baik, terima kasih. Eh, Sesuai dengan tema yang diberikan oleh teman-teman panitia, yaitu mencoba menafsir eh, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi atau mencoba memaknai beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan eh, pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, berkaitan dengan pernah menjabat sebagai kepala daerah, ada beberapa putusan mahkamah yang terkait dengan itu. Eh, yang pertama, ada putusan nomor eh, nomor 8 tahun 2008. Sekalipun putusan itu ditolak, tetapi ada beberapa perubahan hukum nanti yang akan saya jelaskan. Lalu kedua adalah putusan Mahkamah nomor 22 tahun 2009. Lalu putusan Mahkamah nomor 67 tahun 2020 dan putusan Mahkamah nomor 63 tahun 2021. Nah, putusan Mahkamah nomor 63 ini bukan pengujian undang-undang, tetapi itu soal sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dan juga permohonan itu ditolak. Lalu ada putusan mahkamah yang terakhir, yaitu berkaitan dengan ini, yaitu putusan nomor 2 tahun 2023. Nah, ini yang menurut saya memang perlu kita mendiskusikan sehingga kita tidak melakukan tafsir yang keliru terhadap apa yang tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Karena jujur beberapa kawan-kawan mahasiswa baik di S1, S2, S3
yang melakukan riset selalu mengeluh susah mengerti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bisa apa untuk memahami tidak hanya membaca saja secara sepintas, tetapi saya kira membutuhkan keahlian khusus untuk memaknai putusan-putusan dimaksud. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak dan salah memaknai putusan-putusan itu. Sehingga bisa saja, karena kita salah dalam memaknai putusan-putusan itu bisa menyebabkan kerugian pada orang-orang tertentu. Nah, berkait dengan putusan nomor 2 tahun 2023, ini soal eh, jabatan kepala daerah. Nah, ada yang menarik di dalam putusan sebelum saya menguraikan beberapa putusan tersebut di atas tadi. Saya ingin ke putusan nomor 2 dulu. Saya coba kaitkan putusan nomor 2. Jadi putusan nomor 2 itu mencoba menyamakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara. Itu poin di putusan itu. Jadi putusan nomor 2 itu menyamakan antara pejabat definitif dan pejabat sementara. Sementara kalau kita lihat di dalam jabatan sementara itu adalah sebuah genus. Kemudian apa namanya? Ada bagian-bagian dari pejabat sementara itu ada PLT, ada PLH, ada PJ, ada PJS. Nah, jadi tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, eh, nomenklatur yang digunakan untuk pejabat sementara PLT, PLH, PJ, dan PJS itu tentu mempunyai makna yang kita bisa baca nanti sama-sama gitu. Nah, itu eh, yang ada pada putusan Mahkamah nomor 2 tahun 2023. Jadi putusan itu perkara itu diajukan oleh Bupati Kutai Kartanegara ketika itu karena Bupati Kutai Kartanegara eh, pada periode pertama beliau adalah wakil bupati dan kebetulan bupatinya tersangkut dengan persoalan hukum. Nah, dalam proses dalam proses eh, untuk menyelesaikan persoalan hukum itu, eh, ketika itu pemohon adalah wakil bupati, maka wakil bupati ditunjuk berdasarkan SK Mendagri sebagai PLT, pelaksana tugas. Dalam posisi sebagai pelaksana tugas tentu dua posisi yang sebenarnya ada dua kewenangan yang dilakukan atau bisa dilaksanakan oleh beliau, yaitu ada kewenangannya bupati dan ada kewenangannya dia sebagai wakil bupati. Karena PLT itu tidak menghilangkan jabatan utamanya. Jabatan utamanya, jabatan definitifnya itu adalah wakil bupati. Kemudian dia diberi jabatan pelaksana sebagai pelaksana yaitu bupati. Nah, dalam proses hukum dia diangkat sebagai pejabat definitif setelah putusan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bupati ketika itu sudah ingkrah. Sesudah ingkrah putusan bupatinya, maka wakil bupati yang tadinya jadi PLT itu didefinitifkan. Dia sebagai bupati yang definitif. Lalu ini terkait dengan putusan-putusan mahkamah sebelumnya, ada putusan nomor 22 tahun 2009, ada putusan nomor 67, ada putusan nomor 63 bahwa yang dimaksud dengan satu periode itu adalah kalau mereka sudah menjalankan eh, tugas
sebagai bupati atau sebagai kepala daerah definitif 2,5 atau lebih dari separuh atau lebih dari separuh masa jabatan. Karena masa jabatan 5 tahun, maka tentu dia harus menjalani eh, minimal 2,5 atau 2,5 tahun. Nah, ini persoalan yang ada di apa namanya di eh, putusan nomor 2. Nah, lalu kemudian, nah eh, ada putusan Mahkamah nomor 22 tahun 2009. Putusan Mahkamah nomor 22 tahun 2009 menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan, dihitung sejak pelantikan. Nah, ini kelihatan belum ada persoalan yang muncul. Nanti setelah apa namanya kita lihat putusan 22 nanti itu putusan nomor apa nomor 2 ya, nomor 2 tahun 2023 itu akan banyak diskusi atau banyak perdebatan yang muncul di sana. Nah, ini putusan nomor 22 tahun 2009. Jadi intinya putusan nomor 22 tahun 2009 bahwa yang dianggap satu periode itu kalau mereka sudah menjalani lebih separuh atau lebih dari separuh. Nah, dari mana perhitungannya separuh atau lebih dari separuh? Tentu perhitungannya separuh atau lebih dari separuh itu adalah sejak dilantik, sejak pelantikan. Lalu kemudian putusan Mahkamah nomor 67, putusan Mahkamah nomor 67 tahun 2002 eh jadi putusan nomor 67 tahun 2020 itu menggunakan putusan pertimbangan hukum putusan 22 tahun 2009. Pertimbangan hukum putusan 22 2009 tadi saya sudah sampaikan bahwa yang dianggap Mahkamah menegaskan dalam putusan itu sekalipun apa namanya putusannya ditolak gitu ya. Tapi dalam pertimbangan menegaskan bahwa eh, apa yang dipersoalkan oleh pemohon berkaitan dengan soal masa jabatan, putusan 67 menggunakan pertimbangan hukum putusan nomor 22 tahun 2009. Artinya, putusan 67 tahun 2022 itu tidak merubah pandangan mahkamah atau putusan mahkamah yang ada pada putusan 22 tahun 2009. Artinya, putusan 67 juga menegaskan, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan satu periode itu adalah sama dengan yang ada di pertimbangan hukum putusan 22 2009, yaitu oh, masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung sejak pelantikan. Jadi clear antara perkara nomor putusan nomor 22 dan nomor 29 itu eh, sorry, antara putusan 22 tahun 2009 dan putusan 67 tahun 2020 itu clear. Clear bahwa satu periode itu adalah satu periode itu adalah 2,5 tahun atau separuh dari jabatan atau lebih dihitung sejak pelantikan. Jadi clear itu antara dua putusan itu. Lalu kemudian putusan 63 tahun 2021. Nah, putusan 63 tahun 2021 ini itu bukan pengujian undang-undang tapi eh, penyelesaian sengketa pilkada. Ketika itu pemohon mengajukan tidak hanya karena selisih perolehan suara, jadi pemohon ditetapkan oleh KPU sebagai pihak yang kalah atau pihak yang perolehan suaranya bukan nomor satu tapi urut dua, sehingga dia dinyatakan dikalah.
Lalu karena memang undang-undang memberi kewenangan atau memberi hak untuk mengajukan persengketaan atau selisih hasil di mahkamah, lalu diajukan. Tetapi dalam permohonan itu tidak sekedar mengajukan sengketa hasil. Halo, suara saya masih kedengaran? Halo, Masih, Pak Prof. Moderator? Masih, Prof. Masih ya. Tolong disampaikan kalau tidak kedengaran. Saya pernah mengajar 2 jam ternyata tidak kedengaran. Nah, eh, jadi perkara 63 itu adalah pengujian penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Nah, dua hal yang diajukan pada permohonan itu, pertama tentu perolehan suara, yang kedua adalah bahwa eh, pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU dianggap tidak memenuhi syarat lagi karena sudah 3 periode. Nah, kenapa dianggap 3 periode? Ya kasusnya seperti yang ada dalam permohonan atau pemohon perkara nomor 2, eh, nomor 2 tadi ya, perkara nomor 2 tahun 2023 atau putusan nomor 2 tahun 2023. Jadi eh, sebelum dia menjadi bupati yang definitif, dia adalah PLT. Jadi periode pertamanya adalah PLT, lalu kemudian dia diangkat menjadi bupati yang definitif. Tetapi waktu atau masa kerja sebagai bupati definitif pada periode itu tidak sampai 2,5 tahun. Kurang dari 2,5 tahun. Lalu periode berikutnya dia maju dan menang full 5 tahun. Lalu periode berikutnya mau maju lagi. Maju lagi, bukan mau maju lagi. Maju lagi dan dia menang lagi. Nah, ini yang di-challenge oleh pemohon bahwa dia tidak memenuhi syarat karena undang-undang mengatakan maksimal 2 periode. Dia sudah 3 periode. Kenapa dianggap dia 3 periode? Karena ada periode sebelumnya, di mana sebelumnya dia PLT, lalu kemudian diangkat sebagai pejabat definitif. Tapi mahkamah lagi-lagi menolak permohonan itu. Apa yang dijadikan dasar oleh mahkamah untuk menolak permohonan itu? Dalam pertimbangan hukum mahkamah yang dijadikan landasan yuridis untuk menolak permohonan 63 itu adalah bahwa mahkamah sudah punya pandangan di dalam putusan nomor 22 tahun 2009, junto putusan 67 tahun 2020, bahwa yang dianggap 1 periode itu adalah 2,5 tahun terhitung sejak pelantikan atau dihitung sejak pelantikan. Nah, jadi lagi-lagi bahkan di dalam pertimbangan hukum putusan nomor 63 tahun 2021 itu yang amar putusannya menolak, alasannya menolak bahwa mahkamah sudah punya pandangan. Kalau kurang dari 2,5 tahun dihitung sejak pelantikan, maka itu tidak boleh dianggap sebagai 1 periode. Dan kasus atau perkara 63 itu ketika dia menjadi PLT lalu diangkat jadi PD definitif, itu kemudian tidak cukup atau tidak sampai lagi 2,5 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan putusan? eh jadi saya kira dari atas clear sampai tahun 2022 ya. Lalu muncul putusan nomor 2 tahun 2023. Nah, permohonan ini diajukan oleh Bupati Kutai Kartanegara. Ya, kasusnya tadi saya sudah sampaikan. eh Sebelum periode pertama dia jadi adalah wakil, lalu kemudian menjadi PLT, lalu kemudian diangkat jadi definitif, tetapi yang definitifnya itu tidak sampai lagi 2,5 tahun. Kemudian periode berikutnya dia maju dan menang full 5 tahun, lalu pada pilkada ini dia mau maju lagi. Dia mau maju lagi sehingga dia challenge ke MK supaya MK mempertegas pasal 7
ayat 2 huruf N itu. Tetapi lagi-lagi Mahkamah dalam putusan nomor 2 tahun 2023 itu tidak merubah pandangan hukumnya sebagaimana yang ada di dalam perkara-perkara sebelumnya, yaitu perkara nomor 22, perkara nomor 67, perkara nomor 63. Nah, jadi mahkamah tidak merubah pandangannya. Mahkamah tetap berpandangan bahwa ya dianggap satu periode itu adalah 2,5 tahun atau lebih dihitung sejak pelantikan. Ini sinkron dengan peraturan pemerintah juga mengatakan bahwa perhitungan masa jabatan itu adalah sejak pelantikan. Nah, tetapi kemudian eh, eh, ada debatable di sana karena seolah-olah eh, makna yang terkandung di dalam putusan itu karena mahkamah mempersamakan semua jabatan, ya, baik mempersamakan jabatan definitif dan jabatan sementara, maksud saya di sini mempersamakan semua jabatan, ini tidak ada sementara, jabatan definitif dan sementara. Nah, tadi pada bagian awal saya sudah sampaikan, jadi ada namanya genus. Genus itu ada dua, jabatan definitif dan jabatan sementara. Lalu kemudian pada jabatan sementara itu ada spesiesnya. Apa spesiesnya? Tadi saya sudah sampaikan. Ada PLT, PLT, PLH, PJ, PJS gitu kan. Nah, itu menurut mahkamah disamakan. Apakah dia definitif apa atau sementara itu pokoknya hitungannya 2,5 tahun. Cuma mahkamah eh, saya mohon maaf, tentu saya tidak boleh memberikan informasi yang seolah-olah menyalahkan lembaga. Mahkamah keliru. Ada kekeliruan mahkamah di situ. Mahkamah menyamakan semua jabatan atau jabatan definitif dengan jabatan sementara, tetapi dalam pertimbangan perkara nomor 2 tahun 2023 itu secara mutatis mutandis menggunakan pertimbangan hukum perkara-perkara sebelumnya. Perkara-perkara sebelumnya itu adalah perkara nomor 22 tahun 2009, perkara 67 tahun 2020, perkara nomor 63 tahun 2021, perkara 8 2008, itu disamakan pertimbangannya. Bahwa yang dianggap satu periode itu adalah 2,5 tahun sejak dilantik. Nah, lalu kemudian menurut mahkamah tidak ada perhitungan jelas di sana. Mahkamah cuma mengatakan di putusan nomor 22 itu bahwa ini permohonannya akan ditolak. Permohonannya ditolak, lalu kemudian pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa disamakan jabatan definitif dan pejabatan sementara. Sementara eh, dalam perkara itu tetap secara mutatis mutandis menggunakan pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya. Putusan apa namanya 63, 22, 67, kemudian 8 itu diambil alih oleh. Nah, apa maknanya mengambil alih pertimbangan itu? Maknanya mengambil alih pertimbangan itu dalam apa namanya Mahkamah Konstitusi bahwa kalau Mahkamah Konstitusi tetap merujuk kepada pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya yang ada kaitannya dengan perkara akuo atau perkara dimaksud, itu artinya bahwa Mahkamah tidak merubah pandangan. Sehingga sekalipun ada putusan nomor 2 tahun 2003 yang menyamakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara, tidak berarti bahwa norma yang ada di putusan-putusan sebelumnya itu berubah. Normanya apa? Normanya adalah bahwa satu periode itu adalah 2,5 tahun atau lebih dihitung sejak pelantikan. Saya mau maknai begini. Kalau mahkamah menganggap bahwa jabatan definitif dan jabatan sementara itu dihitung saja, misalnya begini, dia melaksanakan tugas sebagai PLH, pelaksana harian. Itu kan apa namanya? Pelaksana harian itu kan kalau berhalangan sementara itu ya.
peralangan sementara atau nanti kita bisa lihat apa ini. Coba kita lihat di sini. Nah, eh, jadi secara teori sebenarnya antara jabatan definitif dan jabatan jabatan sementara itu nggak bisa disamakan. Saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran kawan-kawan di mahkamah ketika itu menyamakan. Karena secara teori, secara yuridis itu tidak bisa disamakan. Pejabat sementara itu tidak dilantik. Pelaksana harian, bupatinya pergi, ya hariannya ex officio misalnya, wakilnya juga pergi, ex officio sekda, dan seterusnya. Jadi nggak bisa disamakan. Karena pejabat sementara itu nggak dilantik. Sementara pejabat definitif harus dilantik. Bahkan dalam putusan nomor nomor 22 dan 67 dipertegas bahwa yang dianggap dua periode itu adalah dua kali dilantik. Dua kali dilantik. Dan pelantikannya itu tidak boleh kurang dari, masa jabatannya itu tidak boleh kurang dari 2,5 tahun. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa eh, Mahkamah seolah-olah di putusan nomor 2 itu mengatakan bahwa pokoknya dihitung semua. Apakah itu dia sebagai PLT, PLH, PJE, PJ, PJS, itu dihitung semua 2,5 tahun. Tapi ada yang mahkamah lupa. Mahkamah tidak mencantumkan di dalam putusan nomor 2 tahun 2003 bahwa dari mana hitungannya itu. Apakah hitungannya sejak menerima SK atau hitungannya dari mana? Itu tidak tercantum di dalam putusan nomor 2. Sehingga mustinya dan secara yuridis formal, lagi-lagi tadi saya katakan bahwa kalau mahkamah mau merubah pandangannya, dia tidak akan menggunakan pertimbangan hukum putusan sebelumnya yang ada kaitannya. Dia akan membangun teori baru, mahkamah akan membangun teori baru, akan membuat dalil hukum baru, argumen hukum baru, maksud saya bukan dalil, akan membangun argumen hukum baru yang bisa berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya. Sementara putusan nomor 2 itu secara mutatis mutandis menggunakan pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya. Yang intinya adalah satu periode itu adalah 2,5 dihitung sejak dilantik. Nah, ini yang menurut saya. Sehingga menurut saya putusan nomor 2 itu sebenarnya ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah putusan nomor 2 karena tetap mutatis mutandis menggunakan hanya saja persoalan di praktik di lapangan. Kan ya dihitung aja. Misalnya dia mengatakan, maka mengatakan sama aja yang definitif dengan sementara. Ya nggak apa-apa sama. Tapi dari mana dimulainya? Andai kata mahkamah mengatakan bahwa itu sejak menerima SK, sejak tidak bisa kan ada namanya pelaksana harian, nggak mungkin 2,5 tahun. Tapi kelihatannya jalan pikirannya teman-teman di mahkamah itu dia akan tambah-tambah. PLT sekian bulan, PLH sekian hari, PJS sekian minggu. Itu dia mau tambah akhirnya 2,5 tahun. Nggak bisa begitu. Karena norma yang sudah dibangun oleh mahkamah di putusan-putusan sebelumnya adalah 2,5 dihitung sejak pelantikan. Sementara PLT atau spesies dari jabatan sementara tadi ada spesiesnya itu tidak dilantik. Jadi ya memang menurut saya putusan Mahkamah nomor 2 ini menyisakan debatable, menyisakan perdebatan, tetapi kemudian tidak ada masalah hukum di sana karena jelas putusan nomor 2 tidak merubah putusan 29, putusan 67, putusan 63. Dia tidak merubah, tetap merujuk ke situ. 2,5 tahun pelantikan. Cuma bedanya adalah putusan nomor 2 itu menyamakan antara jabatan sementara dan jabatan definitif. Tetapi ini keliru. Karena tidak bisa disamakan antara jabatan sementara dan jabatan definitif. Nggak bisa disamakan. Secara teori nggak bisa gitu. Mestinya kalau mahkamah mau melakukan seperti itu, mahkamah harus membangun teori
Mahkamah harus membangun teori dalam putusannya bahwa ini sama dan kapan sejak sejak kapan dihitungnya gitu. Nah, ini Mahkamah tidak lakukan sehingga menurut saya, nah, mari kita lihat misalnya jabatan sementara. Kalau kita memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemerintahan daerah, pejabat sementara dengan pejabat definitif amat jelas perbedaan hukumnya. Pejabat sementara dalam hal ini melaksanakan tugas bupati jika bupati definitif sedang berhalangan sementara. Sementara pejabat definitif itu bukan melaksanakan kewenangan pejabat lain. Kita bisa bayangkan, secara teori tidak mungkin satu orang dalam waktu yang sama mempunyai kedudukan dua, mempunyai jabatan yang dua. Dia sebagai wakil bupati, dia juga sebagai bupati. Nggak bisa. Dan PLT atau spesies dari pejabat sementara itu tidak punya kewenangan-kewenangan yang, kecuali PJ ya, berubah sekarang, eh, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang strategis. Jadi ini tentu sangat merugikan rakyat. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat lagi. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, eh ya juga berbeda tugasnya. Ini eh, spesies pejabat sementara itu tidak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Ini eh, saya kira nanti tinggal dibaca aja ini. Poin yang saya ingin sampaikan, eh, jadi eh, tidak boleh dalam waktu yang bersamaan, karena eh, jabatan bupati, jabatan wakil bupati itu jabatan tunggal. Artinya, secara logik, misalnya saya jadi PLT, saya jadi PLT. Nah, kalau saya jadi PLT, kan ada bupatinya. Apakah saya menerima honor sebagai bupati? Nggak bisa. Saya tetap menerima honor sebagai wakil bupati. Saya tetap menggunakan fasilitas sebagai wakil bupati. Saya tidak boleh mengambil hal-hal yang mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Jadi saya nggak ngerti sebenarnya. Saya mohon maaf ketika putusan nomor 2 tahun 2023 itu dibuat oleh kawan-kawan di mahkamah. Saya sudah tidak di sana, jadi hingga saya tidak paham lagi apa namanya original intent dari putusan itu. Tetapi putusan-putusan yang saya masih ada di sana itu saya paham original intensnya. Saya paham original intens dari putusan-putusan yang ketika saya masih di sana gitu. Nah, putusan 2003 saya sudah nggak di sana, tetapi bahkan terus terang putusan ini kami sudah pernah mengeksaminasi. Eksaminatornya itu antara lain adalah Pak Hamdan Sulpa, saya, lalu kemudian Pak Margarito dan Heru yang merupakan kuasa pemohon untuk perkara 63. Nah, jadi norma yang ada pada putusan-putusan 63 2021, 22 2009, 67 2020 itu tidak berubah, Pak. Artinya, apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU, menurut saya kali ini KPU cerdas. Dalam eh, PKPU nomor 8 tahun 2024, PKPU nomor 8 tahun 2024 itu pasal 19 itu membreakdown putusan mahkamah. Bisa dilihat di situ. Terutama di dalam huruf E-nya. Huruf E mengatakan dalam PKPU itu adalah penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Ini saya kira apa namanya teman-teman di KPU patuh dan tunduk pada apa yang diputuskan oleh mahkamah. Nah, tentu yang terakhir sebagai kawan-kawan apa Bawaslu kan tidak perlu memperdebatkan menurut saya Bawaslu tidak perlu memperdebatkan regulasi, cukup menjalankan regulasi, menjalankan regulasi.
Nah, kecuali tentu regulasi internal mereka yang mereka yang bikin, Bawaslu yang bikin. Tetapi regulasi-regulasi pelaksana misalnya KPU, itu tugasnya Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaannya. Nah, saya menganggap bahwa apa yang dimuat di dalam pasal 19 huruf E PKPU nomor 8 tahun 2024 itu adalah betul. Dan itu yang harus dilaksanakan menurut saya. Bahwa ya 2,5 tahun hitung sejak pelantikan. Oke lah, kita sekarang berdasarkan putusan nomor 2 tahun 2023 tidak membedakan lagi definitif dengan sementara. Tidak dibedakan. Ya oke. Tapi tetap hitungannya harus 2,5 tahun. Dan dari mana 2,5 tahun itu dimulai? Ya sejak dilantik. Kan tidak pernah ada PLH, PLT dilantik kan tidak pernah. Nah, jadi tidak mungkin masuk secara teori nggak mungkin bisa digabung sebenarnya. Saya nggak ngerti kawan-kawan di mahkamah kok bisa menggabung gitu. Saya ya walaupun saya dapat informasi, saya mencoba diskusi dengan eh, ketua mahkamah berkaitan dengan apa ketua mahkamah sekarang ya. Saya pernah mendiskusikan mengenai ini bahwa saya sampaikan ke ketua mahkamah bahwa putusan nomor 2 itu bagi saya nomor 2 tahun 2023 nggak ada masalah. Dia gabung. Tetapi itu kan tidak mungkin dilaksanakan karena Bapak tidak merubah pertimbangan hukum putusan sebelumnya, yaitu 2,5 tahun sejak dilantik. Ketua Mahkamah waktu itu mengatakan, ya memang begitulah, Prof. Iya, memang begitu. Silakan aja dihitung, digesamakan antara jabatan sementara dan jabatan definitif, ya dihitung aja sama-sama. Tapi dari mana dimulai dihitungnya? Andai kata di putusan nomor 2 tahun 2023, Mahkamah mengatakan perhitungan 2,5 tahun itu adalah sejak dilantik atau sejak menerima SK. Kan kalau yang PLT itu kan kalau yang sementara, genus sementara itu kan tidak ada pelantikan. Dia hanya menerima SK. Ini kekeliruan Mahkamah Konstitusi menurut saya. Dan ini berimplikasi bahwa putusan yang di atas sebelumnya yang harus dirujuk, yaitu 2,5 tahun sejak pelantikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada makalah lengkap saya sebenarnya nanti saya akan kirim ke panitia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih kita berikan aplaus dulu untuk Prof.